kita ini tidak boleh sekarang kemudian, wah itu tidak anak saya kok. Itu anaknya dia kok, tidak anak saya. Mentang-mentang gitu, tidak boleh. Makanya oleh pemerintah kabupaten seharusnya bersama-sama DPR kabupaten terus menggalakkan sosialisasi itu bahayanya, yaitu tentang narkoba. Jadi ini betul-betul mari kita bersama-sama mendampingi yang sudah kena, jangan malah ditinggalkan, tapi jangan malah ikut. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sem dapat kembali jumpa dalam program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebuah program di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai seputar Jawa Timur, yang di mana kita bisa mendapatkan insight dan juga menambah pengetahuan terkait semangat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini di kesempatan ini kita akan membahas soal pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan bersama begitu ya. Terutama untuk provinsi kita tercinta supaya yang namanya narkotika ini benar-benar 0% di Jawa Timur. Begitu semangat kita pastinya. Nah, tentunya saya tidak sendiri dulur, karena saya bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dan beliau juga merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jawa Timur 13, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Dr. Andes Haji Husnul Akib MM atau Pak Akib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mampir di studio kami hari ini. Kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik, bersahaja selalu. Luar biasa. Pak Akib, ini senang sekali karena kita hari ini membahas tentang pemberantasan dan juga penyalahgunaan narkotika, yang dimana kalau kita lihat Bapak adalah anggota Komisi A yang tupoksinya juga di sana banyak sekali, salah satunya tentang narkotika dan juga penanganan korupsi, kolusi, nepotisme begitu ya Pak ya. Selain tugas-tugasnya yang begitu banyak begitu. Sejauh ini Pak, tantangan apa yang Bapak hadapi sebagai legislator yang berada di Komisi A begitu Pak Akib? Terima kasih. Saya ya ketepatan aja diberi kesempatan jadi DPR di Provinsi Jawa Timur 2 periode, Kabupaten 3 periode. Wow, luar biasa. Nah, di periode saya sekarang di Komisi A. Komisi A itu membidangi yaitu pemerintahan, hukum, yang itu menjadi tugas kami di Komisi A. Tentu masih banyak lain tugas-tugas sebagai kedewanan, yaitu pengawasan, budgeting, dan legislasi. Itulah yang kemudian kami konsisten untuk selalu mewarnai kehidupan di masyarakat dalam untuk apa? Untuk implementasi. Implementasinya apa? Di komisi ada tugas itu, lah ketepatan di Komisi A membidangi itu. Jadi oke lah, kita sangat-sangat respect dan sangat bahasa kami sangat enjoy lah di Komisi A. Indah sekali. Indah sekali. Tantangannya juga sangat indah ya Pak? Iya, tantangannya itu ya karena selalu berhadapan dengan masyarakat, curhatan masyarakat, yang kena persoalan-persoalan tentang anaknya kena narkoba, lah itu kan yang selalu mendampingi kita di bawah. Baik. Sehingga nanti ada penjelasan-penjelasan yang kemudian bisa membantu kepada masyarakat, sosialisasinya tentu di situ adalah pagu-pagu, yaitu ada aturan-aturan yang ada, yaitu perda dan undang-undang yang di tingkat atasnya. Mitra dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ini dinas apa saja Pak? Itu dinas ya, Pusbangpol ya, kemudian kepegawaian, banyak Mbak, ada sampai 19 dinas yang kita menjadi bagian mitra kerjasama di Gaspong, kemudian lagi kepegawaian BNN juga termasuk BNN, khususnya BNN juga yang selalu terus karena membidangi di masalah penanggulangan peredaran narkoba. Betul sekali. Nah, Bapak sendiri kan saat ini duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur, gitu kan. Tentunya perjuangannya tidak mudah, sangat luar biasa perjuangannya. Bahkan sudah 2 periode nih Pak ya. Nah, ini bagaimana Pak motivasi dan apa alasan Bapak kok mau terjun menjadi anggota Dewan melayani masyarakat begitu Pak? Kami di antara menjadi tuntutan dan juga hobi menjadi tujuan utama kita gini Mbak, kalau kita resapi selama-sama jadi DPR,
indahnya jadi DPR itu kalau bisa sudah membantu orang lain. Menjadi curhatan orang lain dan itu berhasil kita laksanakan dan kita laksanakan itu akan menjadi tujuan utama bagi curhatan masyarakat. Tentu pengabdiannya luar biasa, berat sekali. Harus ketemu sama konstituen, tanggung jawab moral sama konstituen, ya. Kemudian lagi persoalan-persoalan apalagi yang nanti masalah curhatan yang lebih khusus masalah narkoba tadi. Ya. Masih banyak hal. Jadi keinginan kemudian wujud yang nanti kita hadapi di masyarakat itu berbagai macam problem. Dan itulah menjadi motivasi kita bahwa benar-benar masyarakat itu seharusnya harus ada pendamping yang harus memberikan sosialisasi, mendampingi tentang kesulitan-kesulitan tetap kehidupan masyarakat. Motivasinya mendampingi dan melayani masyarakat, ya. Luar biasa, ya. Pak Hakim. Nah, kalau nggak salah Bapak juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN. Ya. Nah, kenapa Pak akhirnya memilih di Komisi A tersebut? Komisi itu yang kemarin kan banyak kadang guyonannya. Komisi A itu kan komisi orang yang orang lain mungkin tidak mau pilih, ya, begitu, tidak mau pilih. Tidak favorit, tidak favorit lah. Guyonannya adalah komisi air mata, bahasanya guyonannya. Tapi karena itu tugas dari partai, sebagai ketua fraksi, itu tugas dari partai, Mbak. Jadi diamanati di partai bahwa ditugasi untuk sebagai ketua fraksi dan di komisi A. Ya, jadi kita laksanakan. Karena berkaitan dengan hukum juga, ya Pak. Hukum dan pemerintahan. Nah, di situ walaupun saya dua periode di komisi A terus. Oh, di komisi A terus, ya. Baik. Ya, jadi periode dulu, satu periode di komisi A, kemudian saya resign itu nyalek lagi di bawah, di kabupaten. Tugas partai, jadi bahasa itu tidak naik kelas lah, guyonannya gitu. Tapi nyalek kembali ke kabupaten, nah sekarang kembali lagi ke provinsi lagi. Kembali ke provinsi lagi, dipercaya lagi oleh masyarakat begitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Masih dipercaya oleh masyarakat. Saat ini apa nih Pak yang lagi hangat dibicarakan di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya itu tentang narkoba, ya itu yang lebih hangat. Darurat ya Pak untuk Jawa Timur sejauh ini? Kita menganggap bahwa itu darurat, sangat darurat. Ya. Oke, nah seperti apa nih Pak upaya dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mengawal dan juga campur tangan terkait pemberantasan narkotika yang saat ini kondisinya sudah sangat darurat di Jawa Timur? Komisi A selalu concern yaitu sosialisasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat dan koordinasi aktif dengan P4GN, sehingga apa kerja ini saling mengarah. Kan ada tugas sendiri sosialisasi tentang pelaksanaan perda, ya kan di sini ada bentuk wujud sosialisasi antara kepada kepemudaan, kepada unsur masyarakat dan yang lain. Ini Komisi A terus. Bahkan koordinasi kepada Kapolres seluruh Jawa Timur tentang persoalan hukum dan persoalan kepemerintahan yang wujudnya nanti kepada kepemerintahan. Kalau ke Kapolres berarti ada tadi muatan-muatan hukumnya kepada masalah penanggulangan narkoba dan keamanan. Baik. Ini sosialisasinya di sekolah-sekolah juga ya Pak ya? Iya. Mulai usia berapa Pak untuk anak-anak? Tingkat SLTA, kemudian pemuda dan masyarakat secara umum. Bahkan sampai harus ke lapas-lapas juga. Iya. Jadi kita biar tahu kondisinya apa yang sebenarnya, problemnya apa kok harus sampai ke jerat di narkoba. Itu banyak efek Mbak, luar biasa. Iya. Kami menganggap setelah kami di Komisi A itu merasa perlu sekali ada inilah bentuk-bentuk ya pendampingan yang betul-betul bahwa ini kejerat narkoba itu bukan karena hobi dengan narkoba, tapi karena keterpaksaan, ada pertemanan dan sebagainya, itu ada. Di tingkat sekolah, padahal dia itu sudah sekolah, masih kena hubungan pertemanan tadi. Yang lingkarannya kurang baik itu gitu, tadi Pak. Lingkarannya, ketemanan, lingkungan, ya ini yang harus ada antisipasi bersama. Nah, ini tidak bisa hanya di Komisi A aja. Karena problem ini sudah menjadi problem yang sangat luar biasa. Darurat lah bahasa, ya darurat, yang itu juga harus kita antisipasi secara bersama-sama. Tidak bisa itu hanya untuk aparat penegak hukum aja, tidak bisa Pak.
Menyalahkan orang tua juga pun tidak bisa. Kemudian lagi apalagi orang tua harus apatis saja, tidak bisa. Mengandalkan komisi A pun juga bisa. Tapi komisi A, saya sebagai anggota, ya, kami juga cukup memberikan perhatian serius, termasuk pada PN yang juga harus eksis terus sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Ya. Gitu. Oke, nah curhatan dari warga Pak ke Bapak terkait dengan narkotika nih seperti apa untuk anak-anak atau mungkin orang tua, dan biasanya mereka nih lebih kemana narkotikanya, sabu kah atau mungkin pil-pil yang lainnya gitu? Jadi gini, banyak, ada berbagai macam. Ini lebih khusus sebagai apa yang saya alami. Saya bisa bercerita karena saya alami curhatan orang tua. Orang tua itu kadang tidak tahu, Mbak. Tidak menganggap kalau anaknya itu sampai narkoba. Tahu-tahu kalau sudah ditangkap. Dan saya mengatakan orang tua itu orang yang paling susah jika kena musibah anaknya kena narkoba. Karena apa? Ya itu tadi, efek yang luar biasa. Beban mentalnya luar biasa, tapi apa boleh buat karena anaknya sudah ya kena kecemplung, bahasanya sudah kena jaringan narkoba itu. Nah, maka di situ ada beberapa kelompok masyarakat menurut saya yang saya alami yang pernah curhat kepada saya. Di antara adalah anaknya sekolah. Anak sekolah ini kadang-kadang karena lingkungan. Kemudian ada sebab karena orang tua yang belum ada perhatian. Anak pelariannya ke sana adalah karena pertemanan karena tidak ada perhatian serius pada orang tua. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan orang tua. Karena kadang-kadang kita sama-sama kesibukannya masing-masing. Gitu. Bahkan kadang-kadang juga ada guru juga, anaknya guru, anaknya tokoh. Maka di situ ini tidak boleh kita apatis. Tidak betul. Curhat pada kita, Pak, ini nama anak saya ada kena. Dan itu kan menjadi atensi, Pak, nggak bisa. Jadi antara pengedar dan pengguna ya kan sudah berbeda-beda lagi yang menjadi ya hukum yang mereka terima. Tapi efek sekali lagi efek narkoba ini awal dari sebuah ya ketidakstabilan tentang ada pertikaian, ada ya pencurian dan sebagainya. Saya yakin muara awal itu adalah karena terjebak dalam narkoba. Bisa dikatakan kalau orang terkena narkoba itu akan bisa menjadi awal dari pintu-pintu kriminal yang lainnya begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Baik. Nah, itu kalau Bapak kan di daerah Jawa Timur 13, dapilnya Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, betul. Nah, ini kan dikatakan daerah situ adalah kota santri begitu, Pak. Untuk kondisi seperti ini juga banyak ya, Pak ya. Pengedar narkoba ini ironis sekali ya, Pak ya. Ironis, jadi mohon maaf, jenis itu kan juga daerah saya juga itu daerah nelayan kan. Nah, nelayan itu yang nama Karnopen ya, Karnopen dan sebagainya itu ini bagi, ya mohon maaf, bagi nelayan itu kadang-kadang dia butuh stamina. Untuk kekuatan dia modal untuk berjalan, ini benar-benar terjadi. Mau melaut itu kebutuhan stamina yang kuat. Jadi itu tidak menganggap bahwa itu hal yang terlarang. Karena butuh stamina, kalau baru kuat. Nah ini kan sudah harus ada spesifikasi lagi untuk penanganannya. Karena kalau saya tidak pakai ini, saya tidak bisa kuat, saya tidak bisa melaut dan sebagainya. Nah itu kejadian baru hal ini. Nah, yang narkoba memang beda lain. Dari di sini ini tidak boleh kita sekarang itu, Mbak, mengatakan bahwa wah ini daerah santri, ya, terus tidak ada narkoba. Bahkan di sini ini yang harus lebih hati-hati lagi sekarang. Karena apa? Karena modelnya ini sudah tadi ada lingkungan, karena faktor pertemanan. Ada faktor dia itu kekurangan pekerjaan sehingga larinya spontanitas lari ke yang menggiurkan, seakan-akan dia itu menggiurkan dengan upah itu akan terjebak di situ tadi. Itu yang sering curhat kepada saya. Ada anak yang nyampaikan, Pak, saya tidak punya kerjaan. Ketahuannya itu pada posisi sudah ketangkap. Curhatnya itu orang tua karena sudah
tangkap. Kita tidak bisa melihat siapa posisi ini yang sudah kena. Kecuali itu yang sudah terdeteksi ya bahwa dia itu pernah menggunakan. Yeah. Tapi kalau dia itu kan senyap Mbak itu Mbak. Tahu-tahunya baru itu enggak tahu kalau ada orang tuanya itu enggak tahu anaknya kita sampai kena begini. Itu belum lagi yang sudah ada di dalam Mbak. Yang di dalam itu juga ngeri juga. Yeah. Kalau sudah bebas kena ya hukuman, mau keluar, ini kembali lagi ke situ apa enggak? Lah ini juga perlu ada penanganan serius juga itu. Yang kadang mereka juga butuh apa? Butuh pekerjaan. Yes. Dan itu pengangguran. Pengangguran, betul Pak. Bahkan nih kalau kita tahu Pak, bulan Mei kemarin di Banyuwangi itu ada 16 kasus narkoba. Dan ada 2,1 kg sabu yang disita dan kebanyakan mereka pelakunya adalah residivis. Kemudian juga Mas Emil Dadak awal Juni juga bersama BNN memusnahkan 6,8 kilo sabu-sabu dan 10,6 kg ganja. Ini disita benar di wilayah Kabupaten Sampang, Lamongan termasuk Pak, Malang dan juga Gresik ya. Dan Januari sampai Mei di Batu barang bukti narkoba dengan rincian sabu seberat 81,82 gram. Ganja ada 294,35 gram dan pil koplo atau dabel itu ada 4.982 butir. Cukup meresahkan atau sangat meresahkan? Sangat meresahkan. Kalau kita sebagai orang tua dan orang yang kemudian kepeduliannya ada itu, ya tuh ngeri Pak, itu sudah ngeri lah tuh ngeri. Apalagi sudah ke ranah anak-anak pelajar, anak-anak santri, itu kan dari peta daerah santri semua kan, Jawa Timur kan daerah-daerah peta daerah santri, ya, apalagi daerah-daerah pesisiran. Nah itu menjadi mungkin menjadi objek lah. Iya, betul. Jadi itu menurut saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A, ini semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa hanya sebagai tanggung jawab Bu Khofifah, Gubernur, Pak Gub saja, tidak bisa. Tapi semuanya stakeholder. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak akan bisa kita menyelesaikan persoalan narkoba. Benar sekali. Ini juga ada info lagi Pak dari Kepala BNN Nasional begitu ya, Badan Nasional Bapak Martinus Hukom, bahwa peredaran narkoba bukan hanya di wilayah kota tapi juga masuk ke masyarakat pesisir. Masa Lombok, betul ya Pak ya. Ini apakah memang lebih mudah untuk narkoba itu masuk dari pesisir begitu Pak? Itu pun juga ada karena jaringan. Ya, benar kan jaringan, dan kemudian mereka sekarang bukan hanya di kota dan bukan hanya kelas orang yang kaya. Bahkan orang yang di bawah rata-rata kemiskinan itu juga sekarang banyak yang menjadi target itu. Artinya apa? Bukan target, di antara target ada orang yang sama sekarang sudah menggunakan. Jadi tidak salah apa yang disampaikan beliaunya itu, karena sekarang sudah merambah ke desa-desa bahkan ke pondok-pondok pesantren. Nah ini yang serem nih ya. Ya, pondok pesantren. Cuma kita tidak bisa kemudian di forum ini menyebut pondok pesantren mana, tidak bisa. Yes, betul. Tapi itu sudah ada sampai sana ya. Kawasan yang bisa dibilang kawasan steril ya Pak. Steril, santri. Ya, kalau mau tanya pondok mana, ya nanti aja yang sudah terkenal mungkin tahu dulu. Tapi fakta betul, lingkungan karena ya tadi lingkungan yang harus ada antisipasi secara bersama. Ini ada Perda nomor 10 Pak tahun 2022 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah, Perda ini kan bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Nah, menurut Bapak bagaimana? Apakah Perda ini cukup bisa melindungi agar menimbulkan efek jerah bagi pengedar begitu? Minimal Perda ini sebagai kekuatan hukum bahwa kita mau melaksanakan, membantu mensosialisasikan. Karena di dalam betul Perda itu tidak bisa kita kemudian menjustice, menghukum tidak bisa. Memberikan denda, karena itu sudah domainnya adalah undang-undang yang ada di atasnya. Maka kita di Komisi A, Komisi Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur bersama-sama kita membuat Perda ini untuk apa? Untuk membantu memfasilitasi. Ya, memfasilitasi kemana? Ya untuk sosialisasi bahwa adalah narkoba ini sudah sekian, inilah bahayanya.
Dan separah inilah nanti efeknya kepada kita masyarakat, bahkan generasi ke depan. Ya, betul. Jadi memfasilitasi terus, membantu KN untuk apa? Untuk terus menyampaikan. Jangan sampai anak-anak ini nanti tertangkap. Karena ini karena narkoba. Ya, upaya-upaya itulah yang kemudian kita laksanakan. Kalau efektifnya, insya Allah efektif. Insya Allah efektif ya Pak. Daripada tidak ada. Betul, baik. Masih ada sesuatu yang membentengi Iya, membentengi ya. dan ada benar-benar realisasi untuk sosialisasi. Minimal jauh sudah, Pak. Contoh seumpama disosialisasi kemudaan, ditunjukkan bahaya narkoba ini, lingkungannya begini, efek untuk apa? Untuk kesehatan dan sebagainya. Kemudian efek kepada lingkungan gimana, apalagi sampai nanti kena pidana dan sebagainya. Wow. Itu sangat luar biasa. Nah, ini seharusnya tidak hanya pada posisi sudah ada perda atau undang-undang saja, tapi ini perlu semua stakeholder, gitu loh. Iya, betul sekali, semuanya bersinergi, betul ya Pak ya. Nah Pak, ini di Kabupaten Gresik kan juga ada peraturan Bupati Gresik. Kebetulan peraturannya nomor 10 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Perda Kabupaten Gresik nomor 11 tahun 2020 tentang fasilitas pencegahan dan penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika. Apakah menurut Bapak aturan ini juga cukup efektif untuk mencegah peredaran narkoba di Gresik? Karena sendiri, notabene nih Gresik adalah kota santri, begitu kota Bapak. Santri, dan termasuk dapil saya. Nah, begitu Bapak. Bagaimana menurut Bapak nih? Saya sendiri juga ya prihatin lah, sebenarnya prihatin bahwa kota santri, kota yang Gresik, kemudian masih banyak ada sana, kemudian ada yang masih ada jeratan-jeratan hukum narkoba. Perda itu muncul, Mbak, dibutuhkan adalah karena kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk ikut underbeni lah. Mengantisipasi bagaimana biar nanti masyarakat khususnya Gresik yang notabene kota santri jangan sampai kemudian peredaran narkoba ini, pengguna narkoba ini malah bertambah. Ya, betul. Nah, itu perlu ada realisasi, tidak hanya udah buat perda, peraturan daerah, kemudian tidak ada implementasi di bawah. Nah, itu yang penting, harus ada implementasi. Makanya oleh pemerintah kabupaten seharusnya bersama-sama DPR kabupaten terus menggalakkan sosialisasi itu bahayanya, yaitu tentang narkoba. Jadi bentuknya memfasilitasi. Ya. Menurut Bapak aturan ini nggak tumpang tindih Pak dengan KUHP Nasional Pidana? Karena kan di pidana narkotika juga sudah diatur di pasal 609 hingga pasal 611. Tidak ada yang tumpang tindih. Karena ini hanya sifatnya memfasilitasi. Jadi memfasilitasi apa yang dituangkan oleh undang-undang yang di atasnya. Baik. Ya, jadi tidak akan mungkin itu nanti akan menjadi loss sebagai perda kalau nanti itu bertumpang tindih. Itu Mbak, oke ya, itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi pembuatan perda itu adalah pembuatan yang jangan sampai itu tumpang tindih dengan undang-undang yang ada di atasnya. Jadi hanya memfasilitasi bagaimana nanti peredaran narkoba ini tidak kemudian malah menggurita, tidak malah banyak gitu ya. Betul. Pak, di lapas ini kan kasus narkoba kan sangat banyak, bisa dikatakan demikian begitu ya. Yang mereka yang berada di lapas itu mereka karena kasus narkoba mungkin bisa dikatakan berapa persen begitu. Tapi kenapa kok masih terus ada yang mereka yang tertangkap karena narkoba? Apakah ketika mereka di lapas tidak ada efek jera begitu Pak? Padahal hukumannya kan juga sampai ada hukuman mati begitu. Itulah yang harus kita pikirkan. Berarti di sana harus ada mental yang harus benar, harus mengimbangi. Jadi sosialisasi kita itu tentang bahaya narkoba tidak hanya cukup karena itu ekonomi. Sosialisasi narkoba itu tidak hanya cukup karena dia itu nanti kena undang-undang, kena dihukum. Kalau hanya itu kan nyatanya ya ada dihukum, di dalam juga masih keluar juga apa? Keluar juga masih gitu lagi ya? Bahkan menjadi apa ya? Malah seneng lagi di luar. Biar lagi nanti bisa tetap masih melaksanakan kegiatan narkobanya. Nah, disitulah Mbak yang kita hadapi sekarang. Problemnya menurut saya ada sekarang kemarin yang pernah curhat sama saya. Setelah dari dalam, Pak, saya ini kena 4 tahun. Pak, saya ini tidak punya pekerjaan. Pak, saya dulu itu nguli. Saya tertangkap ini. Sampai 2 kali, Pak. Tapi saya ingin sadar, gimana caranya?
tapi saya tidak punya pekerjaan. Miris Mbak itu. Sebagai orang DPR yang dianggap mereka adalah ya kita ini bisa membantu, gitu, kan harus mencari solusi setelah keluar. Dia punya keluarga, belum punya pekerjaan. Nah inilah yang menjadi menurut saya adalah panggilan faktor utama untuk memberikan ya nilai-nilai positif bagi teman-teman mantan narkoba. Sehingga di sini tidak dibiarkan liar. Bias, kalau gitu siapa Mbak kalau kita tidak punya pekerjaan, kemudian ada tawaran lagi, saya pernah hidup di penjara juga begini, ya, akhirnya apa? Tapi kalau sudah pekerjaan, ya nacanya apa? Udahlah silakan zaman coba buat jualan, buat pekerjaan lagi, kerja lagi, oke Pak, saya ingin itu. Tapi buat untuk penghidupan kami ini belum cukup. Coba kalau sudah seperti itu mantan yang sudah di dalam, yang ingin taubat. Ya. Belum lagi yang tidak ingin taubat. Atau janji nih malah dicari-cari oleh polisi Pak yang residivis kayak gini nih. Yang mereka tidak punya pekerjaan, begitu nggak sih Pak? Akhirnya mereka bisa jatuh lagi ke lubang yang sama begitu. Nah itulah yang harus kita menjadi perhatian kita bersama. Jadi pemerintah ini tidak hanya kemudian hanya bisa menjustis, menghukum. Tapi sebab apa inilah yang harus kita cari. Sebab perekonomiannya atau memang sebab dia menjadi karakter sehingga menjadi residivis. Atau karena memang sudah hidupnya sudah di situ. Maka di sini tidak ada lain kecuali sama-sama itu adalah harus direhabilitasi dengan bentuk rehabilitasi mentalnya. Bahwa itu benar-benar barang haram. Bahwa itu kemudian apa yang jadi akibat bagi diri kita ini membuat masyarakat yang lain ini susah dan rusak kehidupan mentalnya. Itu yang harus diperjelas, diberikan pemahaman kepada bawah. Nah karena pertemanan, karena ekonomi, karena lingkungan, ini yang akan menjadi akibat itu. Coba kalau sudah pulang, masih diiming-iming lagi, ayolah kerja ini, dapat uang sekian. Nganggur Mbak. Jadi nganggur, kemudian itu tidak ada kerjaan, dia anaknya mau sekolah, tidak ada buat untuk ya SPP, dia ingin anaknya sekolah. Coba. Kalau ada yang alasan-alasan dan memang terjadi seperti itu, ada yang terjadi seperti itu. Dan itu yang menjadi problem bagi kita. Kecuali yang sudah menjadi karakter mereka yang bicara sama adalah residivis tadi. Gitu. Baik. Nah, Pak, bagaimana nih dari Pemprov Jawa Timur sendiri untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkoba? Untuk mereka yang mungkin belum tersentuh tapi mereka rentan untuk terpapar narkoba ini. Maka harus gencar-gencar sosialisasi dan memberikan nilai-nilai spiritual. Ya, spiritual ini. Kemudian kalau di kalangan pelajar di tingkat kepemudaan harus ada gerakan-gerakan kepemudaan. Nilai kepekerjaannya mereka itu. Kalau di sekolah juga sekolah harus dikasih bahwa itu ada bahaya tingkat narkoba. Pelajaran-pelajaran itu harus terus disampaikan. Dan saya memuji luar biasa kawan GN. Dan GN juga kerja terus sosialisasi di situ. Tidak hanya motivasi untuk penangkapan, tapi menjaga, jaga dulu sehingga nanti tidak sampai harus ke arah ini. Yang sudah biarlah nanti dicicil untuk yang sudah. Nanti di hari memang perlu ada rehabilitasi yang hanya pengguna, yang tidak pengedar. Kan kalau ada keputusan secara bersama itu kan memang ada untuk direhabilitasi, kalau memang itu perlu direhabilitasi. Kalau memang pengedar ya berarti kan harus melaksanakan hukuman dan sebagainya. Dan itulah bentuk-bentuk rehabilitasi mental. Makanya tadi saya bilang tidak hanya 1-2 orang atau kelompok saja, tapi harus bersama. Kalau Pemprov Jawa Timur seharusnya juga dari masing-masing SKPD itu harus ada peran-peran tertentu. Untuk apa? Ya untuk antisipasi ini. Antisipasi tentang peredaran narkoba itu. Itu menurut saya. Sehingga bersama-sama. Di masyarakat bawah, tadi kan pertanyaan bahkan ada di desa kan. Ya, sudah masuk di desa, sudah masuk di lingkungan pondok pesantren dan sekolah. Ya ini harus bersama-sama dari mulai atas, bawah, provinsi, kabupaten, dan tingkat desa. Utamanya adalah di tingkat lingkungannya masing-masing, Pak. Harus sadar diri begitu ya, Pak, ya. Harus sadar diri dan harus ada kepedulian. Mohon maaf, Mbak. Betul sekali, mohon maaf. Kita ini tidak boleh sekarang kemudian, wah itu tidak anak saya kok.
Itu anaknya dia kok, enggak anak saya. Mentang-mentang begitu, enggak boleh. Saat-saat tertentu kita pasti kadang anak tokoh, anak siapa kadang yang menangis Mbak karena tadi sampai harus kalau boleh saya bilang ya Allah kok sampai gitu ya. Nah ini masifnya. Jadi itu. Iya, baik. Kadang mirisnya juga para pengguna narkoba ini cenderung berbuat kriminal yang lain begitu Pak ya. Betul. Dan fakta-fakta yang disampaikan oleh Bapak penegak hukum ya, Pak polisi, ya itu mau tawuran, mau apa ya, berawal dari minuman-minuman keras yang narkoba, akhirnya dia clash, tukaran, bertekar, dan itu juga kriminal-kriminal yang lain. Bahkan narkoba masuk ke makanannya anak-anak Pak. Iya. Snack-snack anak-anak. Nah, anak-anak sekarang menjelaskan ke anak-anak gitu nggak sekolah, ngeri Pak kalau sudah. Jadi benar kita sudah darurat narkoba. Darurat narkoba, baik. Dan harus ada kesadaran secara bersama. Kesadaran mental, kesadaran bahwa itu benar-benar dilarang, tidak hanya karena apa ya? Karena hukum ekonomi aja. Karena ingin kaya, dan harus itu cepat enak. Tidak hanya itu. Apa sih kebutuhannya kalau sudah uang di situ kan akhirnya juga menjadi kesesatan bersama kan itu. Oke. Baik. Nah, ini juga ada sanksi bagi para pengedar narkoba, khususnya pengangkut yang diatur dalam pasal 115, pasal 12 dan juga pasal 125 Undang-Undang Narkotika. Ya, adapun yang membedakan dari pasal tersebut adalah tergantung jenis atau golongan narkotika dan juga berat narkotikanya. Begitu ya Bapak ya. Betul. Nah, ini juga di pasal 120 misalnya nih, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan 2 akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Pidana denda paling sedikit 600 juta dan paling banyak 5 miliar. Kemudian juga ada dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut dan juga mentransito narkotika golongan 2. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Pasal 125 ini juga ada Pak, setiap orang yang punya tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut dan mentransito narkotika golongan 3 akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 400 juta, paling banyak 3 miliar. Ini padahal pasal-pasal ini sudah sangat jelas hukuman-hukumannya begitu Pak ya. Jelas. Yes, betul. Di pasal 2, 3 dan 4 ini juga sangat jelas bahwa setiap mereka, seperti pasal 3 nih Pak, pengedar narkoba yang terlibat dalam produksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 dan 2 dapat dipidana mati. Mati, itu tidak. Jika narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Pidana mati juga dapat dikenakan bagi pengedar narkoba yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dan 2 apabila narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Ini hukumannya sudah sangat jelas detail loh Pak ya. Kadang-kadang kita kok bisa kok gitu masih ada yang Betul. Apa yang salah kan gitu Pak ya kadang. Betul sekali Pak. Apa ini memang karena keterpaksaan atau gimana gitu ya. Bahkan Pak Nian juga cukup kalau ngedar dengan sekian ya, apalagi sampai kemarin dengar ada ton atau berapa itu kan mati kan. Yes, betul. Jadi hukuman mati, tidak hanya hukuman seumur hidup, ancaman hukuman mati. Ada yang 2 tahun sesuai dengan kapasitasnya ya, kelas-kelasnya kan. Nah itu sudah seberiman itu, masih tidak ada jera kan. Betul. Apa karena faktor kemiskinan juga bisa jadi Pak? Itu yang perlu. Saya sementara ini yang lebih banyak yang curhat ke kita adalah orang-orang yang hidup di sini ini yang sering kena jeratan itu adalah karena dia kekurangan pekerjaan. Bolehlah saya ini dibantah. Tapi saya hanya di dapil saya, bicara ini kan di dapil saya. Dapil saya itu yang kemudian curhat itu kepada itu adalah satu orang yang pekerjaan kurang. Kalau ada yang hidup glamor itu saya belum pernah ada yang curhat ke saya. Kalau masalah narkoba, kepingin hasilnya banyak kemudian dibuat foya-foya itu kok saya belum. Tapi karena kejeratan-jeratan yang pernah curhat itu adalah 1, dia nganggur, 2 karena kehidupan keluarga. Pelariannya adalah karena mungkin orang tua, mungkin mohon maaf orang tuanya broken home,
ada kejadian rumah tangganya yang masih itu, tidak ada kurang serius perhatian dan sebagainya, itu yang kemudian angka pelarian itu. Dan mungkin orang-orang itu kemudian yang sudah di dalam kan ingin punya teman, punya teman yang kemudian itu sama-sama mereka itu bisa hidup bersama-sama. Iya, gitu ya. Baik. Ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat secara langsung, Pak, supaya orang tua juga waspada kalau mereka menggunakan narkoba. Ya. Itu kalau kita lihat, kadang yang merunung, kemudian temperamen, ya, ada masalah sedikit temperamen, kemudian ya kadang melukai tubuh. Ya, tubuh ini kadang-kadang ya beda lah kan, orang yang sehat bener kan beda. Cuma itu kan ya tidak bisa kemudian kita jadi kamu kok badannya kok gini, kemudian apa kamu narkoba kan. Itu hanya apa ya, secara pandangan saja. Tapi yang lebih itu kan ada tes urin ya? Itu yang tes urin dan tes rambut itu kan ya. Jadi memang kalau secara fisik tidak bisa 100% menandakan begitu ya Pak ya. Itu menyalahkan, ini fisiknya gini, wah kamu narkoba ya? Tidak boleh. Kalau mungkin ini Pak, tiba-tiba anak melakukan kejahatan dalam rumah, misal uang orang tua dicuri atau bagaimana, itu bisa juga indikasi mungkin? Itu belum tentu lah. Belum tentu kemudian itu justice, berarti orang pemakai narkoba kemudian itu belum tentu. Tapi semuanya itu kan ada fakta. Fakta bahwa ada sebuah kejadian bahwa mereka itu karena pengguna narkoba, kan begitu kan? Iya, betul. Tapi tidak kemudian hukum ada yang kasus-kasus itu kemudian semua narkoba, kan enggak. Jadi ada kemudian memang sampai tingkat pembunuhan. Ya. Lupa itu orang tua, ya kan? Itu orang tuanya, sampai adiknya sendiri diajak tengkar, diajak sampai orang tuanya dipukul, minta uang aja sedikit tidak boleh, karena dia sudah kecanduan tadi, akhirnya marah-marah sampai terjadian kriminal sampai membunuh. Jadi ada aja fakta itu berakibat bahwa itu adalah karena minum narkoba. Kecanduan narkoba. Baik. Tapi tidak semuanya kriminal itu kemudian narkoba. Baik. Ada faktor-faktor lain. Ya. Di beberapa waktu yang lalu mungkin kita mendengar bersama, bahkan kita semua sangat miris begitu Pak ya, bahwa ditemukan ladang ganja di lokasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Padahal ganja masuk golongan 1, termasuk diantaranya opium mentah, kokain mentah, dan juga heroin. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Itu bagi saya amat memukul. Ya. Kita di Provinsi Jawa Timur sudah berupaya maksimal, ya. Kemudian masih kecolongan ada itu. Jadi itu berarti tingkat pengawasan kita belum maksimal. Ya. Sampai ya untung-untung aja itu ketahuan. Atau mungkin masih banyak lagi di ladang-ladang lain yang mungkin sedang menanam ganja. Atau memang masyarakat itu tidak tahu kalau memang itu ganja. Dianggap itu singkong. Atau bunga-bunga yang sangat indah. Dan itu taman, itu bunga nanti bunga yang mahal, umpama begitu kan. Tapi tidak tahu-tahunya bahwa itu ditemukan bahwa itu ganja. Nah itulah perlunya masyarakat ini bahwa ada proteksi yang sekiranya baik itu melalui sosialisasi di antara kriteria narkoba, di antara kesehatan yang nanti dengan penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kesehatan ini fatal, ya semuanya harus ada tingkat sosialisasi di tingkat bawah, bahkan ke petani-petani. Betul, ya karena mereka kadang nggak tahu ini apa begitu ya Pak ya, betul. Termasuk itu anak sekolah, kamu dikasih permen apa, kan belum tahu juga kan, maka di situ harus ada sosialisasi. Bapak, ada peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba atau P4GN. Ya. Bagaimana implementasinya dijalankan dengan BNN Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kepolisian supaya mencegah dan berantas narkoba di Jawa Timur nih Pak? Ya. Setelah saya alami, saya di Komisi A, ini sering koordinasi. Jadi P4GN itu sudah luar biasa kerjanya. Sampai ya ada paparan-paparan tentu di tingkat ya komunitas-komunitas di bawah, komunitas-komunitas di desa dan di sekolah-sekolah. Jadi beliau itu dengan anggaran yang sangat terbatas, dengan melakukan ini yang kami di Komisi A loh ya, karena tahu bentuk apa yang dilakukan programnya, sampai butuh ambulan, butuh mobil,
untuk bagaimana caranya memberikan sosialisasi itu dan di dalam itu bisa melaksanakan tugasnya. Itu perangkat-perangkat yang harus dipenuhi oleh P4GN. Dan itu Komisi A kita sangat serius untuk memperhatikan. Karena ini menganggap perlu. Nah, sinergitas ini yang penting. Terus jalan apa yang program menjadi program? Bagus programnya, Pak. Saya lihat, betul. Jadi mereka itu, bapak mereka yang ada P4GN itu benar-benar sudah masuk ke sosialisasinya itu, ke pasar, ya. Kemudian lagi ke tingkat orang tua, ke tingkat kalangan muda, kalangan orang-orang yang kemudian misalnya jagongan-jagongan kopi, kafe, ya, sudah beliau laksanakan untuk antisipasi peredaran narkoba tersebut. Upaya preventif yang paling gampang nih Pak untuk mencegah peredaran narkoba, karena selain narkoba saat ini juga marak nih ya kan, ada judol, miras begitu. Itu kayaknya kita sudah mau kehabisan untuk upaya preventif. Karena sangat masif sekali ya Pak ya perkembangannya ya. Tapi kita tidak boleh kemudian kita diam. Ya betul. Tentu kita harus tetap melaksanakan apa upaya kita untuk antisipasi itu dengan elemen-elemen lain. Pasti komunikasi itu harus, Mbak. Ya. Karena apa ya? Yang kena kan pasti ada hukuman. Betul. Yang bisa bayar tentu ada denda. Ya. Kalau kelasnya seperti sampai mati, sudah dihukum mati kan. Contohnya sudah ada kan. Yes, betul. Undang-undang kita sudah melaksanakan hukuman mati bagi pengguna dan pengedar narkoba. Nah, tadi kalau itu sudah semasif itu, masif yang lain sudah masif lagi, ya berarti kita tidak boleh angkut tangan, Mbak. Kita harus benar-benar kerja bersama, kolektif, tujuannya arahnya sama, tidak saling menyalahkan, program apa yang di pemerintahan dijalankan. Jadi menggait dari stakeholder, tadi saya bilang, komponen-komponen ini harus dilakukan. Itu kami bisa bicara ini karena kami insya Allah sebagai wakil mereka, curhatan individu juga, curhatan kelompok juga, ketakutan orang tua juga, ketakutan lingkungan juga kepada bahaya narkoba. Jangan sampai ada oknum juga yang memanfaatkan para pengguna nih Pak ya, untuk meras-meras. Kadang begitu nggak sih Pak terjadi di lapangan ya? Nah, ini kita belum tahu itu. Tapi infonya begitu ya. Belum terbukti begitu mungkin ya. Saya belum membuktikan sendiri itu ya, normal. Jadi kalau info ya di TV banyak lah info-info itu. Bahkan apa? Ya yang punya kapasitas masih menggunakan kan. Dia toko juga menggunakan, dia seharusnya dia tidak menggunakan kok malah menggunakan. Nah itu kan banyak itu yang di TV-TV itu. Cuma sebagai curhatan langsung kepada saya ini belum menemukan hal tersebut ya. Tapi semoga hal tersebut tidak terjadi begitu ya Bapak. Karena coba dibayangkan kalau dia itu tokoh, kalau dia itu ASN, kemudian dia itu yang penegak hukum, atau kita semua, naudzubillah ya jangan sampai itu terjadi, kemudian itu akan kena musibah, yaitu pengguna apapun, siapa lagi sampai pengedar. Baik Bapak, saya yakin yang menyaksikan kita tidak hanya dari dapil Bapak begitu, tapi seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia pun juga menyaksikan. Saya yakin Bapak punya ada sedikit pesan begitu untuk mereka yang tengah menyaksikan terkait narkotika yang ada di Jawa Timur ini Pak, silakan. Saya betul-betul pesan sebagai pribadi dan sebagai orang menjadi wakil rakyat, khususnya di Komisi A di Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi, orang yang paling susah adalah orang yang sudah kena musibah narkoba. Jadi ini betul-betul mari kita bersama-sama mendampingi yang sudah kena. Jangan malah ditinggalkan, tapi jangan malah ikut. Nah, jangan kita tinggalkan, kita temani, kita beri kesadaran, kita beri motivasi mental bahwa itu benar-benar salah apa yang dilakukan. Dan akan bawa akibat fatal kepada masyarakat yang lain. Ini pesan saya. Baik. Yang kedua, betul-betul harus bersama-sama, gaib bersambut. Tidak boleh saling menyalahkan, wah itu tidak anak saya. Tidak boleh. Apalagi apatis. Apatis itu bahaya. Apatis tidak ada kepedulian lingkungan untuk bahaya narkoba. Ini bahaya sekali. Ya, baik. Terima kasih. Itu sebagai saran dan pesan saya yang selalu menjadi curhatan
masyarakat. Baik Pak Akif, terima kasih banyak untuk sharingnya ya. terkait pemberantasan dan juga penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur. Begitu ya, saya selalu semangat selalu mengawal melayani masyarakat. Ya, amin, amin. Dan juga Dulur Jawa Timur, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini memberikan kita inspirasi, insight, dan juga kita benar-benar say no to drugs. Saya Karin Sem pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.